Menurut Bang Mimin ada 4 hal ya yang menyebabkan Ayah Ruben harus berpikir lagi untuk bercerai ya. Kalau bisa tuh jangan bercerai karena 4 hal ini guys. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama adalah Ruben Onsu sudah nembak 4 kali guys. Kenapa nembak 4 kali jangan bercerai? Karena perjuangannya udah sangat berat. Kenapa harus bercerai ya? Kita dengarkan dulu pengakuan Ayah Ruben dan Bunda Sarwendah. Dia tuh dari awal udah ngefans sama aku soalnya. Enggak lah. Nembak aku aja sampai 4 kali. Hah? Iya, ya kan? Enggak, itu mah gimmick lah. Nah, itu namanya sayang, namanya suka. Bukan suka. Apa? Fans. Pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga ditolak. Akhirnya sudah kehabisan tolakannya. Akhirnya dipaksa terakhir. Yang gimana? Sekali, 2 kali, 3 kali romantis. Tanya yang keempat gimana tuh? Telepon. Wow. Maksa. Mau nggak? Aku suka tanggal ini. Kalau nggak mau ya udah deh nggak usah. Ini udah 11.59 nih. Capek dikasih romantis, kasih makan malam, kagak diterima. Ya. Bunga kagak diterima. Waktu kemarin kan pacarnya jauh mas, aku di Fatmawati dia di Bojong. Modal Iya kan, ya. maksudnya di bensin udah habis banyak nih. Iya makanya. Iya kan? Ya akhirnya alhamdulillah. Ya akhirnya diterima. Tuh guys ya, sudah berjuang nembak 4 kali akhirnya diterima. Masa harus bercerai ya guys? Ayah Ruben harus ingat perjuangan ini ya. Sudah nembak 4 kali akhirnya diterima, itu harus bersyukur banget ya. Sudah punya 3 anak yang lucu-lucu dan gemoy-gemoy. Pokoknya jangan bercerai dah ya. Dan yang kedua, alasan kenapa tidak usah bercerai, karena mereka sudah pernah mengucapkan janji suci guys ya. Pernah mengucapkan janji suci, kita dengarkan bersama-sama ya. Oh gitu, kan selalu ingat janji doang sih. Tuh dengerin ya, selalu inget janji Daunsu nih, dengerin teman-teman semua nih. Saling setia, saling jujur, selalu bantu sesama, selalu berkomunikasi setiap hari, dan selalu bilang I love you, I love you. Tuh guys ya, sudah mengucapkan janji suci ya untuk saling setia, saling jujur, saling membantu, dan setiap hari bilang I love you. Masa harus berpisah ya? Janji suci ini harus ditepati oleh keduanya ya, oleh Ayah Ruben dan Bunda Sarwendah ya. Jangan sampai anak yang menjadi korban ya, kasihan kalau sampai bercerai guys. Yang ketiga adalah Ayah sendiri mengatakan bahwa Betran adalah spesial ya guys. Onyo sudah diangkat menjadi anaknya ya, jadi sudah sewajarnya Onyo juga berharap bahwa orang tuanya itu jangan sampai berpisah ya guys. Bisa jadi ya alasan adanya Betran sebagai obat Ayah Ruben dan sebagai darah Ayah Ruben bisa menjadi penghalang berpisahnya kedua orang tua ini guys. Ini detik-detik Ayah Ruben mengatakan bahwa Betran adalah spesial buat beliau ya, buat Ruben Onsu guys. Betran spesial di mata Mas Ruben dan Mbak Sarwendah. Mungkin dari Aku dulu deh jawab ya. Keputusan aku mengangkat Bertrand itu dan itu cinta yang bicara mas. Jadi nggak tahu ya, maksudnya ya mungkin transisi Bertrand dari dulu sampai sekarang kan ada semua, bahkan BXB semua pegang foto-fotonya Onyo zaman dulu itu karena cinta aja. Nggak tahu, saya pertama kali ketemu anak ini cinta. Sarwendah pertama kali ketemu anak ini waktu itu baru pulang dari Singapura habis lahiran kan. Jadi saya baru punya anak juga sebenarnya. Baru punya si Bontot itu baru lahiran, baru usianya 2 bulan ya. 2 bulan ya kamu pulang ke Indonesia waktu itu ya. 2 bulan. mungkin Jadi, Mbak Sarwendah nambahin. Ya guys, Betran diangkat oleh Ayah Ruben itu karena cinta. Karena cinta ini semoga Ayah Ruben bisa berpikir ulang ya untuk tidak berpisah dengan Bunda Sarwendah ya. Jangan sampai Onyo yang dicintai itu juga sedih karena Ayah Ruben berpisah ya guys. Kalau aku pertamanya kan emang dari awal tuh dia yang ketemu, dan pada saat itu tuh prosesinya aku kan udah hamil besar, aku pindah ke Singapura karena mau lahiran. Jadi emang dia sempat mention gitu, dan aku rasa ya kayak Mas Tukul gitu, di banyak acara kan banyak bintang tamu gitu. Kadang dia juga sering mention beberapa bintang tamu gitu. Tapi kenapa
nama ini lumayan sering dia sebut gitu, sampai akhirnya pada saat aku masih di Singapura dia bilang kayaknya dia mau produserin aku mau produserin anak deh yang gitu. Dia bilang tumben banget, aku bilang gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa, mungkin dia juga posisinya kan aku, Thalia dan semua rata-rata kan di Singapura gitu. Nah dia mungkin di Jakarta lagi sama adiknya terus kan, jadi ya kayaknya biasanya rame, mungkin dia mencari kesibukan yang lebih sibuk lagi gitu. Ya aku bilang oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi terus dia sebut, dan akhirnya pada saat aku pulang aku ketemu juga di satu acara musik gitu. Jadi emang ada acaranya dia, acara musik gitu. Aku ketemu dan dia ngebaur bareng sama Thalia, dan kebetulan Thalia anaknya juga sangat dia easy going gitu. Jadi dia gampang berbaur sama orang. Dan pada saat terakhir dia pulang itu dia nanyain ya. Kok Tuh guys ya, pada saat Onyo datang ke rumah Dohonsu, Thalia maksud saya itu langsung cocok ya guys. Jadi sangat disayangkan kalau keluarga berlima ini sampai bercerai-berai guys ya. Kita doakan alasan-alasan tadi bisa menyebabkan nggak jadi cerai gitu ya guys ya, mengurungkan niat ya. Nah ini yang paling bagus ini guys ya, banyak sekali netizen yang mendukung agar Ruben Onsu itu selalu baik-baik saja ya. Pada saat Onyo diserang juga banyak netizen yang yang membela guys. Kita dengarkan bareng-bareng ya. Orang yang paling jahat menurutku adalah orang yang menghembuskan berita yang menggiring opini perihal si Onyo sama si Sarwenda. Kan digiring tuh opininya seolah-olah mereka berdua ini punya hubungan spesial ya, selain sebagai ibu angkat dan anak angkat. Padahal menurut aku ya, apa yang ditampilkan Sarwenda sama Ruben terhadap si Onyo ini masih wajar-wajar aja gitu. Wajar nggak menurut kalian kalau misalkan si Sarwenda ini sama si Ruben sudah mengadopsi ataupun mengangkat seorang anak, membiayai, mengasuh, itu mendidik, terus mereka ini nggak dekat gitu, malah terkesan cuek. Pasti kita juga berpikir, ya kemarin diangkat anak, sekarang dicuekin. Ini kan sekarang mereka ini jadi kayak menyerah gitu loh, setelah digosipkan, diberitakan yang aneh-aneh sama netizen. Sekarang terdengar mereka ini katanya pisah ranjang. Kita nggak tahu lah ya penyebabnya apa benar karena si Ruben pindah agama. Cuman aku kok nggak percaya ya dia pindah agama. Kalau pindah agama ya si Ruben Onsu mungkin akan memberikan statement secara personal gitu, pribadi gitu. Ini kan nggak ada ya, cuma netizen aja gitu yang menggiring-giring opini, segala opini. Sementara si Sarwenda dikabarkan dia pindah, si Onyo ikut dia gitu. Ya wajar menurutku, ini kan anak-anak masih namanya orang tuanya berpisah, apakah orang tua angkat atau orang tua kandung. Ya anak ini kan harus memilih ya. Kenapa si Onyo memilih sama Sarwenda? Ya kembali lagi, si Sarwenda itu mungkin menampilkan sosok ibu ya, keibuan. Kita tahu lah Sarwenda bukan perempuan yang aneh-aneh kan, berpakaian juga selalu rapi, selalu sopan, tidak mengumbar-umbar aurat gitu kan. Tapi menurut aku ini netizen ini tajam banget, jahat banget loh. Kenapa sampai punya pemikiran kalau si Onyo ini sama si Sarwenda punya hubungan? Dan kalaupun si Onyo ini lendotan, menurut aku pasti nggak berdua-duaan. Pasti ada orang di sekitar mereka, entah itu si anaknya yang dua itu yang cewek, atau ART, atau asisten, atau Ruben. Ya kan, cuma yang disorot pemirsa ini kan foto mereka berdua ya kan. Aku jadi penasaran gitu, apa reaksi netizen andaikan si Onyo ini nempelnya ke Ruben. Misalkan ke Ruben lendotan, peluk-pelukan, gendong-gendongan, ya kan? Pemikiran pemirsa ini terhadap si Onyo sama Ruben tuh apa gitu. Nanti dikira lagi pasangan gay, dibilang lagi jeruk makan jeruk, dibilang lagi nanti, pokoknya netizen ini ya mulutnya jahat. Tuh guys ya, banyak sekali yang mengatakan jahat banget orang yang menggiring opini antara Betran dengan Sarwenda guys. Jadi netizen di luar sana juga banyak yang mendukung keluarga Dohonsu. Nah, 4 hal ini semoga ayah Ruben bisa berpikir jernih ya, bisa mengurungkan niat untuk bercerai ya guys. Kita doakan ya, amin.